Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat meskipun anak-anak masih harus belajar di rumah. Sebelum masuk ke materi di sini, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Ustazah Puri Mulati. Anak-anak bisa memanggil dengan Uspuri. Pada tahun ini, Uspuri diberi kesempatan untuk menjadi wali kelas di kelas 5D. Sehingga nanti kita bisa belajar bersama di sekolahan, semoga dengan secepatnya. Anak-anak semua, di kelas 5 ini, pada semester 1, yaitu di tema 1, subtema 1, kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Oke, sebelum masuk materi, ini Uspuri akan menunjukkan sebuah hewan. Hewan apakah ini ya? Ini adalah hewan ikan. Betul sekali, ini adalah ikan. Anak-anak semua, pastinya anak-anak sudah pernah melihat ikan yang sedang bergerak. Bisa bergerak di kolam, di akuarium, atau bisa juga di sungai. Nah, ikan itu bergerak dengan cara apa ya? Berjalan, berlari, ataukah melompat? Iya, ikan adalah bergerak dengan cara berenang. Marilah kita renungkan sebentar anak-anak. Mengapa sebuah ikan atau hewan itu bisa melakukan suatu gerakan? Pastinya di dalam sebuah hewan atau seekor ikan ini ada suatu organ yang bisa menggerakkan hewan tersebut. Nah, di sini yang akan kita bahas. Organ gerak adalah bagian tubuh hewan yang mendukung hewan tersebut untuk melakukan suatu aktivitas gerak. Uspuri ulang sekali lagi ya. Organ gerak adalah bagian tubuh hewan yang mendukung hewan tersebut untuk melakukan aktivitas gerak. Kita ingat anak-anak ya, makhluk hidup, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Contoh makhluk hidup adalah hewan dan manusia. Hewan dan manusia mempunyai persamaan dalam hal organ geraknya. Apakah itu? Persamaan dari organ gerak manusia dan hewan yang pertama adalah organ gerak manusia dan hewan mempunyai organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif pada hewan dan manusia yaitu berupa otot. Sedangkan organ gerak pasif pada manusia dan hewan berupa tulang. Kenapa sih otot disebut sebagai organ gerak aktif? Ingat ya anak-anak bahwa otot itu tersusun oleh dua senyawa kimia, yaitu protein aktin dan miosin. Ingat, protein aktin dan miosin. Kedua senyawa ini akan berkumpul membentuk suatu senyawa yang namanya aktomiosin. Nah, dengan adanya aktomiosin ini menyebabkan otot itu bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari organ lain. Sampai di situ paham ya anak-anak? Mengapa otot disebut sebagai organ gerak aktif? Oke, yang kedua, organ gerak pasif, yaitu pada manusia dan hewan berupa tulang. Mengapa disebut sebagai organ gerak pasif? Karena tulang tidak bisa melakukan pergerakan sendiri tanpa bantuan dari organ lain. Tetapi antara otot dan tulang itu selalu melakukan kerjasama sehingga bisa menghasilkan suatu gerakan. Kerjasama antara tulang dan otot akan membentuk sistem gerak. Ulang sekali lagi. Jadi sistem gerak itu terjadi karena adanya kerjasama antara otot dan tulang. Gitu.
Sampai di sini Uspuri harap semuanya paham ya. Selanjutnya, otot itu tempatnya, letaknya anak-anak bisa mengamati pada tubuh kalian masing-masing. Ingat pelajaran di kelas 3 atau kelas 4. Salah satu fungsi dari tulang adalah tempat untuk melekatnya otot. Jadi otot itu selalu menempel pada tulang. Maka jika otot ini tidak bergerak, maka tulang juga tidak ikut bergerak. Tetapi jika otot bergerak, secara otomatis tulang akan bergerak. Dengan adanya kerjasama ini akan menghasilkan suatu gerakan. Oke, kita masuk ke materinya anak-anak, yaitu tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Kita ingat ya anak-anak bahwa di dunia ini banyak sekali hewan-hewan. Berdasarkan tempat hidupnya, ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air, ada juga hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Contoh hewan hidup yang di darat adalah contohnya apa? Kambing, kucing, harimau, gajah, burung, dan lain-lain, masih banyak sekali. Kemudian contoh hewan hidup yang hidup di air, contohnya adalah ikan, kepiting, cumi-cumi, paus, hiu, dan sebagainya. Adapun hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air, adalah katak dan salamander. Seperti itu. Sekarang Uspuri mau menunjukkan sebuah hewan. Ini adalah sebuah hewan. Hewan apakah ini ya? Ini adalah hewan jerapah. Betul sekali. Jerapah menurut tempat hidupnya, dia hidup di darat. Iya, hewan ini hidup di darat. Organ gerak yang dimiliki oleh jerapah ini berupa kaki. Jadi kaki pada jerapah ini berfungsi untuk berjalan, berlari, atau bahkan lompat. Contoh hewan yang seperti jerapah yang hidup di darat yang berjalan menggunakan kaki apa saja ya anak-anak? Iya, contohnya adalah kambing, sapi, kuda, dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi sebuah hewan. Ini adalah hewan burung. Betul sekali. Burung adalah salah satu jenis hewan yang hidup di darat. Tetapi dia bergerak dengan cara terbang. Jadi alat gerak yang dimiliki oleh burung ini adalah sayap. Jadi nama hewannya adalah burung. Nama organ geraknya adalah sayap. Fungsi dari sayap adalah untuk terbang. Nah, hewan lain yang memiliki sayap adalah contohnya kupu-kupu, serangga, nyamuk, dan sebagainya. Anak-anak bisa menyebutkan lagi. Sekarang yang ketiga, Uspuri mau, nggak ada gambarnya ya. Uspuri mau anak-anak bisa membayangkan sebuah ular. Ular adalah hewan yang bergerak dengan cara merayap. Ular merayap menggunakan otot perutnya, sehingga dia bisa berpindah tempat menggunakan perutnya. Lah, hewan apa lagi yang bisa bergerak menggunakan otot perutnya? Yaitu cacing. Cacing juga berpindah tempat menggunakan otot perutnya. Kemudian hewan selanjutnya adalah cicak. Cicak adalah salah satu jenis hewan yang bergeraknya dengan cara merayap. Organ geraknya berupa kaki. Cicak bisa merayap di dinding karena dia mempunyai bantalan yang ada di kakinya, sehingga cicak tersebut tidak mungkin jatuh ketika dia berjalan di dinding. Gitu. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya, kita akan masuk ke materi tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, pastinya anak-anak sudah pernah mendengar ya, hewan apakah itu? Hewan vertebrata dan avertebrata
itu adalah hewan yang secara mudahnya bisa kita deskripsikan. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, bagaimana kedua hewan ini bisa bergerak? Nah, sebelumnya masuk ke materi bagaimana vertebrata dan avertebrata itu bergerak, kita lihat dulu perbedaan antara keduanya. Yang pertama, tulang belakang. Tentang tulang belakangnya, kalau vertebrata berarti memiliki tulang belakang. Kalau avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Betul. Yang kedua adalah sistem peredaran darahnya. Sistem peredaran darah pada hewan vertebrata itu tertutup. Sedangkan pada avertebrata hanya beberapa jenis hewan saja yang memiliki sistem peredaran darah. Oke, perbedaan yang ketiga adalah tentang otak. Bagaimana otaknya? Pada hewan vertebrata, otaknya itu dilindungi oleh tengkorak. Tengkorak itu yang di sini, jadi ada yang melindunginya. Sedangkan pada hewan avertebrata itu hanya memiliki susunan otak atau bahkan susunan otaknya itu lebih sederhana atau bahkan tidak dilindungi sama sekali. Gitu ya. Yang keempat adalah alat pernapasannya. Alat pernapasan pada hewan vertebrata itu berupa paru-paru atau insang, tergantung di mana dia hidup. Kalau hidup di darat berarti menggunakan paru-paru. Jika hidup di air berarti menggunakan insang. Kemudian pada hewan avertebrata sistem pernapasannya lebih sederhana. Itu. Yang terakhir adalah tentang jenisnya. Pada hewan vertebrata itu diduduki oleh 5 golongan. Golongan apa saja itu? Kita ingat lagi pelajaran di kelas 3. Vertebrata dihuni oleh 5 golongan. Yang pertama adalah golongan ikan. Bisa ikan lele, bisa ikan kakap, bisa ikan mujair dan sebagainya ya. Yang kedua adalah golongan amfibi. Amfibi apa anak-anak? Masih ingat nggak ya? Amfibi adalah golongan hewan yang bisa hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Contohnya tadi sudah katak dan salamander. Kemudian golongan yang 3 adalah golongan reptil. Contohnya apa? Katak, buaya, dan sebagainya. Kemudian golongan yang 4 yang menempati golongan vertebrata adalah golongan burung. Pasti anak-anak tahu ya jenis-jenis burung. Ada burung merpati, burung kakak tua, dan sebagainya. Yang terakhir adalah golongan mamalia. Apakah itu mamalia? Masih ingat apa enggak? Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Apa saja kan itu? Ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan sebagainya. Kemudian jenis yang menduduki, contoh hewan yang menduduki hewan avertebrata, yaitu ada cacing, ada planaria, ada kecoa, ada serangga, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, kalian sudah paham ya tentang apa itu hewan vertebrata dan avertebrata. Sekarang tugas kalian di rumah, setelah melihat pembelajaran ini, tolong siapkan lembar kerjanya. Apa itu, Us? Iya, lembar kerjanya adalah carilah, amati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian, tulislah pada buku kalian nama hewannya apa saja. Kemudian, organ gerak yang dimiliki oleh hewan itu apa saja. Setelah itu, fungsinya apa saja. Dan yang terakhir, termasuk jenis atau golongan hewan apa. Uspuri ulang sekali lagi, tak kasih contoh satu. Misalnya di sekitar kita ada seekor kucing. Kucing ya. Kucing adalah salah satu hewan yang hidup di darat. Berarti organ geraknya kalau kucing itu apa? Berupa kaki. Betul sekali.
kaki. Kemudian organ geraknya kaki, fungsinya apa? Fungsi dari kaki pada kucing digunakan untuk berjalan, berlari, atau melompat. Kemudian kolom yang terakhir itu diberi keterangan termasuk jenis vertebrata atau invertebrata. Kalau kucing kan termasuk jenis mamalia, otomatis dia termasuk hewan vertebrata. Oke? Cukup segini dulu ya anak-anak materi yang Uspuri sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dengan apa yang Uspuri sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu dalam pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.